Oke, kita lanjut ke praktek code ya teman-teman. Nanti kita akan bermainnya dengan MySQL juga. Jadi sekarang kita ke file root dulu. Nah, teman-teman di sini udah dibikin rar ya. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi and bisa pakai file yang sudah di rar ini. Tinggal diekstrakir aja. Nanti ada folder namanya tutorial code. Nanti ini bisa digunakan ya teman-teman. Ini belum ada PHP-nya sama sekali, jadi baru tag HTML aja. Nanti kita akan pakai template ini untuk praktek yang sekarang ini ya teman-teman. Karena kalau misalkan tampilannya nggak terlalu enak dilihat juga menurutku kurang menarik lah. Jadi kita akan coba di sini bikin tampilan sederhana ya teman-teman. Nanti kalau sudah diekstrak, teman-teman tinggal klik kanan, show more option, kemudian open with kode ya. Oke, kemudian setelah diekstrak baru di start all ya. Kalau misalkan teman-teman nggak sengaja atau lupa, keburu di start all duluan Laragonnya, kemudian baru diekstrak, ya tinggal di stop terus di start lagi aja nggak apa-apa ya. Sekarang ini sudah ada create, delete, edit, dan index PHP ya teman-teman. Tapi di sini baru HTML-nya aja, belum ada PHP-nya. Jadi nanti kita buatkan PHP-nya di sini. Sekarang kita ke Laragon, klik kanan, PHP, tutorial Crude. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Aku zoom dulu deh. Yang segini cukup ya, mudah-mudahan jelas nih yang ada di video ya. Oke, di sini kita akan mulai. Jadi seolah-olah nanti akan ada sebuah master data ya di sini atau semacam list daftar mahasiswa. Kemudian nanti kita setiap daftar mahasiswanya bisa dihapus, bisa diubah dan bisa ditambah terus ya teman-teman. Sederhana aja, CRUD aja CRUD ya. Dan mungkin nanti ketika tambah ada juga foto profilnya ya teman-teman. Jadi nanti begitu sistem foto profilnya sudah dibuat, nanti namanya bisa di-clickable ya. Dan mudah-mudahan cukup sih satu video ini ya. Kalau misalkan nggak cukup, mungkin nanti akan dipisah beberapa video deh. Karena memang ini agak lumayan banyak yang harus dikerjakan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari tambah dulu ya teman-teman. Kita kerjakan tambahnya dulu ya. Jadi ketika tambah nanti akan menyimpan nama lengkap, jenis kelamin, email, dan nomor handphone, kemudian foto profil ya teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman ngikutin tutorial MySQL juga, mungkin kita juga akan butuh Dbeaver ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau belum install Dbeaver bisa install aja. Sudah ada video tutorialnya di playlist tutorial MySQL ya teman-teman. Itu bisa lihat di situ. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja ya. Tapi kalau sudah diinstal bisa dibuka Dbeaver-nya. Nanti tinggal di-connect ke MySQL-nya ya. Karena kita juga butuh table nanti. Tapi mungkin kita selesaiin PHP-nya dulu deh. MySQL-nya bisa belakangan. Oke, jadi karena kita mau bikin form pendaftaran, berarti kita mulai dari create ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak paham tentang penamaan filenya ini, kenapa aku ada create, delete, edit, dan index ya. Jadi sederhananya index itu adalah halaman utama, kemudian create itu untuk ya untuk membuat data ya. Kemudian di delete untuk menghapus data dan edit untuk mengubah data ya teman-teman. Dan mungkin nanti kita tambah satu lagi ya, yaitu show.php mungkin untuk menampilkan detail dari sebuah data ya atau data lengkapnya gitu lah. Ini kan di index hanya menampilkan nama, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan pengaturan ya. Jadi pengaturan ini nggak termasuk database ya. Ini hanya tampilan biasa dan nggak menampilkan foto profile ya. Jadi nanti kita buatkan juga mungkin show-nya. Jadi nggak apa-apa, diikutin aja dulu. Untuk penamaan filenya dibiarin begini aja, atau mau teman-teman ubah juga terserah ya. Selama tidak mengganggu proses pembelajaran teman-teman, itu nggak masalah. Oke, kita akan mulai dari create ya. Halaman create itu seperti ini. Sudah ada nama lengkap, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan foto profile. Itu berarti kita bikin aja dulu PHP-nya di sini ya. Ini kita buat create ke PHP-nya ini, dia akan mengirim ke dirinya sendiri ya teman-teman. Seperti kemarin aja. Jadi kita buka PHP-nya dulu. Sini ganti dari post dulu ya teman-teman, karena aku habis testing kayaknya lupa diganti get. Mungkin nanti aku ganti ke post deh cerarnya biar nggak salah lagi. Di sini berarti kita memastikan dulu kan datanya ada atau enggak ya sebelum kita mengolah datanya. Dan mungkin semua formnya kecuali foto profile kita bikin jadi opsional ya. Ini mahasiswanya atau adminnya mau nambahin foto profile si mahasiswa atau enggak ya terserah. Jadi semuanya wajib kecuali not foto profile. Mungkin sama email kali ya. Email nggak diwajibin deh. Karena kan email nggak semua mahasiswa udah punya email kampus ya pas pertama kali masuk. Jadi kita bikin seolah email itu opsional ya teman-teman. Oke. Yang pertama sekarang nama lengkap. Oh ya, sorry, masih kebiasaan jelek nih. Soalnya cukup nggak dari codingan front end aja, nggak perlu lihat halamannya. Ini ada full name, ya, kemudian ada gender, kemudian ada email, kemudian ada number phone, kemudian ada foto profile. Ya, kita pakai istilah bahasa Inggris ya teman-teman di sini. Jadi semuanya akan kita buat codingannya bahasa Inggris tapi di aplikasinya bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa, begitu juga nggak apa-apa. Berarti di sini found dulu, if found lebih besar dari 0, itu berarti datanya sudah ada. Itu berarti tinggal dicek aja ya.
Berarti kalau full name yang kosong, berarti error message di sini full name sama dengan nama lengkap wajib diisi. Ya, gitu juga seterusnya yang lain ya. Ada apa aja nih? Nomor handphone, sama jenis kelamin ya, sama gender, sama oh udah ya. Cuman itu aja ya. Sama gender. Oke, sama gender ya. Ya, itu tadi caranya begini ya, teman-teman. Teman-teman blok dulu kodenya, terus pencet Shift Alt ke bawah. Nanti dia otomatis bakal copy paste yang blok ya, teman-teman. Kalau pakai VS Code seperti itu ya. Berarti di sini bisa ganti jadi gender, gender. Sini bisa jadi nomor handphone, bukan nomor handphone, number phone, number phone, number phone. Tinggal diganti ini jadi gender, dan di sini jadi number phone. Nomor handphone ya, handphone. Nah, oke. Sekarang setelah ini kita cek dulu if phone dollar error message. Kalau misalkan sama dengan 0, berarti di sini kita coba echo sukses dulu aja ya, teman-teman. Nanti kita baru akan implementasikan ke PHP ya. Else, ya sudah, kalau else nggak usah. Kalau else ya sudah, dia tinggal tampilkan aja error message-nya ini kan. Berarti tinggal di echo lagi aja ya, teman-teman. Wah, ini aku bikin TD ya. Nggak apa-apa deh, di sebelahnya aja. Dua nama lengkapnya di sini nggak apa-apa. Misalkan di bawahnya deh, nggak apa-apa. Ya, agak berantakan sedikit nggak apa-apa. PHP, kemudian buka, kita pasang error message di sini ya, teman-teman. Berarti kan tinggal echo, reset, dollar error message, apa ini? Full name, dengan titik 2, kemudian itu tinggal dollar error message, full name, sisanya pasangan. Nah, ini bisa di copy paste. Kemudian teman-teman tinggal mengikuti ya. Saya sebenarnya di bayar itu opsional ya. Terserah mau dipakai atau enggak. Tapi karena saya sudah membiasakan diri menggunakan itu, jadi dibiasakan menggunakan itu. Oke, selesai. Refresh. Oh, sorry. Akses aja. Apa nih? Wow. Cannot use set on the result of expression. No. Apa nih? Oh, salah ternyata deklarasi isetnya. Sorry teman-teman. Ini bisa di cut, kemudian keluarin dari dalam kurung iset, perbaiki di sini ya. Begitu juga dengan yang lain ya. Ini tinggal tanda tanya ini dikeluarin dari dalam kurung. Sorry, sorry. Nggak konsen. Mungkin harus luput copy dulu deh habis ini. Ini juga dipindahin. Ya, nggak apa-apa. Semakin banyak error, semakin banyak kita akan berkembang. Ya, refresh lagi. Oke, udah aman. Kita coba klik simpan. Oke, error message udah ada ya. Ini kok jenis kelamin nggak ada. Kita coba debugging si jenis kelamin dulu ya. Kenapa si gender ini bisa lolos nggak muncul? Kita cek dulu deh di jenis kelamin sudah ada ya buat ngeprint error message-nya, tapi kok dia nggak kena. Kita coba di sini di PHP ada nama fungsi namanya vardam. Jadi vardam ini bisa dibilang untuk melihat atau mencetak isi dari sebuah variabel ya. Nilainya tuh apa sih dalam variabel itu? Jadi kita coba di sini error message gender. Ya, kenapa si gender ini bisa lolos? Jadi form validation kita yang sudah dibuat. Oke, kita coba simpan. Undefined array key gender. Oh, sorry, bukan error message harusnya. Dollar post gender. Diganti jadi dollar post gender. Nah, simpan string pilih jenis kelamin. Oh, dia value-nya pilih jenis kelamin ya. Seharusnya di sini value-nya nggak gitu dong. Berarti kalau value-nya kosong dia ngambil value dari situ ya. Mungkin value-nya kita set jadi kosongan seperti ini bisa nggak ya? Oke, akses lagi, simpan. Nah, jadi string kosong ya. Gender wajib diisi. Oke, sudah berbaik, sudah benar lagi. Sekarang vardamnya bisa dihapus. Ya, ini kelihatan ya teman-teman, vardam ya. Di sini ada string 0 ya. Ini menunjukkan bahwa variabel $post yang kita vardam
itu isinya string, dan stringnya itu terdapat 0 digit ya, karena itu kosong ya. String kosongan, termasuk string tapi cuma 0 digit gitu, nggak ada karakter sama sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih penjelasan Fardam. Oke, karena sudah selesai untuk form validation-nya, kita coba simpan lagi. Oke lah ya. Tapi sebelum itu kita bikin tabelnya dulu ya teman-teman. Dan mungkin bikin database baru deh ya. Ini kalau tadi kan di awal di Beaver udah dibuka ya. Dan ini masih ada bekas script-script yang buat tutorial MySQL ya teman-teman. Jadi ketimbang aku campur, aku bikin database baru aja deh ya. Jadi teman-teman bisa balik ke Laragonya, kemudian klik kanan, kemudian di MySQL, ada create database di sini ya teman-teman. Kemudian kita bikin database baru, misalkan University Student List ya. Aku nggak tahu deh, bener nggak ya? Mahasiswa tuh bahasa Inggrisnya disebut student nggak ya? Aku nggak tahu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak salah. Kalau misalnya salah dikoreksi ya teman-teman. Kemudian di sini kita bikin koneksi baru ya. Connection. Kita set ke MySQL. Next. Kemudian localhost-nya benar 3306. Portnya juga benar. Database-nya berarti tadi University Student List. Passwordnya kosongan, ya itu sesuaikan ya teman-teman, untuk username sama passwordnya bisa disesuaikan dengan komputer masing-masing ya. Kita coba tes connection. Oke, connected. Tinggal finish. Oke, kita bisa buka dropdown-nya. Kemudian database. Ada ya, University Student List ya teman-teman. Oke, ini tabelnya sudah ada ya teman-teman. Tinggal kita bikin tabelnya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti tutorial MySQL ya, kita coba ke script.ydl ya. Kalau misalkan teman-teman masih simpen ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak simpen ya sudah, teman-teman silakan ketik manual ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ah, bisa di zoom ternyata. Wah, di tutorial MySQL nggak aku zoom sama sekali. Mudah-mudahan kelihatan tuh ya. Bisa di zoom lagi nggak ya? Segini cukup lah ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Oke, kita akan bikin tabel student di sini ya. Kita tinggal ubah aja yang kemarin ya. Oke, coba execute. Oke, tabel sudah kebuat. Klik database-nya, refresh. Kok nggak mau ke refresh ini? Oh, ini script-nya mengarah ke latihan MySQL ya teman-teman. Jadi jangan lupa database-nya diarahkan ke University Student List ya teman-teman. Wah, ini berarti harus di copy paste dulu. Kemudian teman-teman bisa klik database-nya. Di sini kita klik SQL Editor, kemudian Open SQL Console ya. Kita jalanin di sini aja ya. Kemudian kita execute. Nah, oke. Klik tabelnya, refresh. Nah, baru masuk ya studentnya ya. Oke, sorry. Tadi ada sedikit kesalahan ya, tapi nggak apa-apa. Ya, berarti ini nggak perlu di-save deh, biarin aja. Don't save. Ya, ini kita tutup deh. Nah, oke. Berarti di sini sudah table student ya dengan kolom yang kita butuhkan ya dari PHP-nya nanti. Sekarang kita kembali ke codingan dulu teman-teman. Sekarang tabel sudah ada dan database sudah ada ya. Itu berarti kita harus membuat sebuah penghubung agar PHP ini bisa terhubung dengan MySQL. Kemudian terhubung juga dengan database dan tabel yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, untuk membuat koneksinya kita akan membuat di folder terpisah ya teman-teman. Maksudnya di file terpisah ya. Jadi di sini kita akan coba bikin file baru lagi. Namanya adalah connection.php ya. Kita pakai full bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba membuat penghubung antara PHP dan MySQL ya teman-teman. Kita akan menggunakan MySQL, kalau tidak salah namanya MySQL procedural ya. Jadi aman dari MySQL injection ya. Untuk terkait MySQL injection, sebenarnya aku belum pernah sih ketemu atau dapat kasus kebobolan terkait MySQL injection ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di internet ya untuk contoh kasusnya. Tapi yang jelas di sini kita akan menggunakan cara agar PHP ini atau agar value yang kita dapat dari aplikasi PHP ini aman dari MySQL injection ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir aplikasinya yang dibuat di sini akan ketembus dari MySQL injection ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan benar ya yang aku ajarkan di sini dan mudah-mudahan ini sudah termasuk yang best practice-nya ya teman-teman. Karena jujur untuk PHP natif sendiri pun aku di waktu masih sekolah nggak diajarin sampai sini. Benar-benar aku belajar sendiri juga. Jadi mudah-mudahan apa yang aku ajarin sini benar. Dan seandainya mungkin ada sepuh programmer PHP di sini yang nonton juga, seandainya caranya salah, mungkin bisa dikoreksi di komentar ya teman-teman sekalian ya. Mohon bantu juga ya kalau misalkan ada yang salah. Jadi kalau misalkan benar dan dirasa sangat membantu, atau dirasa ya ini sudah benar, bisa bantu share ya videonya teman-teman ya. Siapa tahu ada teman-teman yang sudah masuk semester akhir tapi masih nggak bisa ngoding juga dan butuh tutorial yang sejenis kayak begini, nggak ada salahnya ya. Oke, kita deklarasikan dulu ya teman-teman di sini. Yang pertama adalah server name dulu ya.
Oh, sorry, ini belum ada tag PHP-nya malah. Tag PHP dulu dong mestinya. Nah, connection PHP ini kita akan buat jadi pure PHP ya, teman-teman. Berarti di sini tinggal bikin $server name ya. Pertama server name-nya dulu. Server name-nya di sini maksudnya adalah alamat untuk MySQL-nya yang ada di komputer teman-teman ya, atau server MySQL yang ada di komputer teman-teman. Jadi kita tulis sini localhost ya, karena MySQL yang kita jalankan di komputer kita itu sifatnya localhost ya teman-teman. Kemudian username-nya, teman-teman bisa isi root di sini ya teman-teman. Kalau nggak teman-teman ganti. Tapi kalau teman-teman ganti, username-nya atau usernya nggak pakai root ya silahkan disesuaikan aja. Kemudian untuk passwordnya, di sini karena password itu udah aku set kosongan ya, jadi ya sudah, passwordnya kosongan aja. Kalau misalnya teman-teman kasih passwordnya, ya teman-teman bisa tulis passwordnya di sini ya. Oke, kemudian di sini tinggal teman-teman buat dolar apa ya, connection deh. Jadi seolah-olah di sini kita akan mencoba menghubungkan PHP-nya ke MySQL ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan ini ya. Sesuai tadi, kita akan mencoba membuat menggunakan yang prosedural ya teman-teman. Jadi di sini tinggal MySQL connect. Jadi di PHP-nya itu sudah ada namanya fungsi MySQL connect ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal masukkan server name, kemudian username, kemudian password ya. Jadi di sini kita mencoba menghubungkan dulu PHP-nya ke MySQL ya teman-teman. Oke, kita coba save dulu. Sebentar. Pokoknya ada yang kurang ya. Oh ya, satu lagi, nama database-nya ya. Database, di sini bisa tulis database saja. Untuk nama database-nya sesuai dengan database yang dibuat ya teman-teman. Karena tadi kita buat nama database-nya itu University Student List. Ya sudah, di sini isi aja. University Student List. Oke, berarti satu lagi kalau nggak salah ini bisa deh. Parameternya itu database. Jadi MySQL Connect ini teman-teman, kita akan mencoba menghubungkan PHP dengan MySQL ya teman-teman. Kemudian susunan parameternya seperti ini. Di sini ada server name, yaitu alamat server MySQL-nya. Karena kita pakainya di localhost, jadi di localhost ya teman-teman tulisnya. Kemudian user database-nya atau user SQL-nya ya. Karena kita pakainya masih pakai root, maka di sini aku tulis root untuk teman-teman menyesuaikan ya. Dan passwordnya yang ada di komputerku kosongan, ya sudah jadi di sini kosongan. Dan untuk database-nya sesuai dengan nama database-nya ya. Jadi langsung terhubung ke database-nya. Kemudian di sini tinggal kita tes dulu koneksinya deh teman-teman. If dollar connection ya kalau nggak salah. Jadi seingatku connection ini kalau misalkan berhasil terhubung dia akan mengembalikan nilai true. Tapi kalau misalkan gagal dia akan mengembalikan nilai false ya. Jadi di sini kita akan coba kalau misalkan nggak terkonek kita akan jalankan fungsi die ya teman-teman. Fungsi die ini itu jadi seandainya PHP-nya tidak terhubung dengan MySQL, jadi dia otomatis berhenti prosesnya di sini ya teman-teman. Tinggal connection, oh pakai bahasa Indonesia deh, kan aplikasi bahasa Indonesia ya. Gagal terhubung ke server MySQL, ke server database itu deh. Hubungi admin. Ya, tapi kalau misalkan berhasil, ya sudah, nggak perlu melakukan apapun. Oh, mungkin biar lebih enak, error message-nya juga kita kasih tahu deh ya teman-teman. Kemudian di save, kita coba ya, kita coba akses ke connection ke PHP-nya aja kalau begitu ya. Kita kembali ke browser, di sini berarti tinggal ke connection.php aja. Oke, nggak ada masalah ya. Coba kita misalkan sengaja salahin, username jadi rotte. Refresh. Nah, kelihatan ya, uncaught MySQL, SQL exception access denied for user root. Jadi kalau misalkan salah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Tapi kok perasaan errornya nggak sesuai sama yang di DAI ya? Kan kita coba perbaiki error message-nya dulu deh ya teman-teman. Jadi sekaligus ngasih tahu juga ini, di PHP ada yang namanya try catch ya teman-teman. Jadi seolah-olah karena MySQL Connect ini ternyata tidak mereturn nilai yang kita inginkan ya teman-teman. Itu berarti kita harus melakukan try catch ya. Jadi agak sedikit salah tadi. Aku bilang di video menit sebelumnya MySQL Connect mereturn true atau false ya. Ternyata nggak mereturn true or false. Setelah aku baca-baca dokumentasinya tadi, ternyata dia langsung mengeluarkan error. Yang itu berarti kita harus menangkap errornya ya, supaya programnya bisa tetap berjalan meskipun ada error dan kita bisa mengatur pesan errornya ya. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Jadi di sini ada try, kemudian di sini ada catch ya.
ikutin aja dulu, nggak apa-apa. $E seperti ini. Kemudian di sini kita bisa buat, misalkan kita ubah jadi $connection sama dengan false ya. Kemudian yang tadi MySQL Connect kita pindahkan ke dalam try ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buat di bagian catch-nya, tinggal dibuat die-nya, kalau gitu pindahin ke sini aja deh. Kita buat pesan errornya di sini, misalkan terjadi kesalahan. Kemudian yang ini bisa kita hapus. Dia pakai try catch ya teman-teman. Nah, jadi kita akan coba jalani dulu ya. Kita coba dulu hasil outputnya seperti apa. Oh, atau nggak usah dimatiin deh. Ini kita salahin aja, misalkan routed ya. Kembali ke browser, kemudian refresh. Nanti akan terjadi kesalahan ya teman-teman. Hubungi admin ya. Access denied for user routed. Ya, ini lebih enak dibaca ya teman-teman. Jadi fungsinya try catch di PHP adalah ketika aplikasinya berhenti karena error, itu bisa kita modifikasi menjadi menampilkan pesan errornya yang lebih manusiawi ya. Jadi $E get message ini bisa dibilang dia mengambil intisari dari errornya. Jadi kita nggak perlu baca errornya sebanyak tadi kayak awal ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya konsep try catch di sini. Jadi cara bacanya begini ya teman-teman. PHP coba jalankan fungsi MySQL Connect dengan parameter ini. Jika gagal, tangkap errornya ya. Exception itu adalah sebuah kelas yang ada dalam PHP ya teman-teman. Itu memang bertugas untuk menghandle segala error yang ada di PHP. Kurang lebih seperti itulah penjelasan sederhananya dari exception. Kemudian set connection jadi false. Kemudian hentikan proses PHP dan tampilkan pesan di layar terjadi kesalahan hubungi admin. Kemudian tampilkan errornya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak error, catch ini nggak akan dieksekusi. Ya, dia akan lanjut ke kode selanjutnya di sini. Jadi kurang lebih cara kerja try catch seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, berarti sekarang lanjut. Koneksinya udah jadi ya teman-teman. Berarti tinggal kita implementasikan koneksinya ini untuk ke script-script lain ya teman-teman. Berarti kita tinggal menggunakan ada yang namanya include ya teman-teman. Include connection.php atau connection.php ya. Oke, kalau nggak salah pakai kutip deh. Nah, jadi script connection.php ini akan kita gunakan hampir di semua scriptnya ya teman-teman. Untuk mengirimkan query dari setiap script ini, katakanlah script ini yang pertama kita akan eksekusi ya teman-teman, ke MySQL. Jadi nanti kita akan generate atau kita akan buat query SQL di sini. Kemudian nanti akan dibantu dari connection.php untuk mengirimkan query-nya ke MySQL-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Sekarang di sini sudah ada validasi sama ininya ya teman-teman. Kita coba save dulu deh. Kita coba pastikan connection.php-nya jalan ya. Di script-nya ya teman-teman. Kita coba ke script.php. Nah, ini munculnya sama ya. Udah ganti ke script.php, tapi ternyata usernya masih rooted. Itu berarti itu berarti script connection-nya sudah aman ya. Berarti sudah berjalan di script PHP juga. Berarti sini kita ganti jadi root, refresh lagi. Oke, kita siap mengeksekusi insert query dari script create ini ya. Kita coba sekarang ke create PHP. Kemudian di sini ini bisa dikomentari aja ya, atau mau dihapus terserah. Berarti di sini ada variabel connection ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, kita bisa coba misalkan var connection. Ya, nah dollar connection ini sumbernya itu dari connection.php ya teman-teman. Kemudian di sini kita percaya aja deh. Oh, jangan di sini ya kalau mau ngetesnya. Berarti ngetesnya langsung di sini aja. Ya, kita pastikan variabel connection-nya ada atau enggak. Refresh, ada ya, objek MySQL. Nah, variabel connection ini diambil dari script connection ya. Sekali lagi ya, sengaja aku jelasin lagi supaya teman-teman nggak lupa ya. Jadi sudah dideklarasikan di sini. Oke, nah kita akan akses variabel connection-nya ini di script create PHP ini untuk selalu menghubungkan untuk jalankan query SQL ke MySQL kita. Sederhananya begitu ya teman-teman. Sekarang di sini kita coba yang pertama insert query ya teman-teman. Ini bisa dihapus dainya dan vardamnya bisa dihapus juga. Berarti kita mulai dari sini. Berarti kita buat connection, kita akses dulu variabelnya, kemudian bikin tanda panah seperti ini ya teman-teman. Tadi kan sudah di vardam ya teman-teman. Ya kan? Kemudian isinya objek ya. Jadi kita akan menggunakan panah untuk mengakses objek yang ada dalam variabel tersebut ya. Sebenarnya ini udah sedikit terkait dengan OOP ya. Tapi karena kita belum diajarin OOP di sini, jadi teman-teman nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi yang jelas, khusus untuk MySQL di connection, ini harus dilakukan. Jadi kita coba misalkan prepare, kalau tidak salah ya. Kemudian di sini kita
baru deklarasikan query-nya ya teman-teman. Insert into huruf kecil aja deh. Terserah deh teman-teman. Ada sebagian orang yang bilang kalau mau nulis query ya udah pakai huruf kapital gitu loh. Ya ada juga yang bilang nggak masalah. Tapi terserah teman-teman mau huruf kapital atau enggak. Aku pakai huruf biasa aja ya. Insert into. Kemudian insert into-nya ke nama tabelnya ya. Nama tabel kita tuh apa? Aku lupa malah. Students. Berarti students di sini. Kemudian deklarasikan kolumnya ya. Jadi sini kita tulis kolom pertama adalah full name, full name. Kemudian kolom kedua adalah email. Kemudian kolom ketiga adalah phone number. Kemudian foto profile. Ya, nah, aku nggak hafal juga nih. Kalau tadi perlu dibuat ini kolom tabelnya ya. Oke, kemudian kita tulis ini values. Ya, wah ini bisa panjang banget ini sampingnya. Kemudian values tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ikutin aja dulu ya teman-teman, nggak apa-apa. Nanti dijelaskan. Satu, dua, tiga, empat. Oke, tanda tanya pas ada empat. Ya, jadi prepare statement itu seperti ini ya. Ini supaya nggak kepanjangan, di enter seperti ini kayaknya nggak masalah deh. Kemudian stringnya ini ke bawah seperti ini. Sepengetahuanku nggak apa-apa di PHP. Kemudian di sini jangan lupa, aku lupa nih soalnya. Di sini kita ambil dulu prepare-nya ya. Jadi si dollar connection prepare ini kita simpan di sebuah variabel ya teman-teman. Kemudian kita buat di sini prepare, kemudian kita panggil fungsi namanya bind param ya. Nggak apa-apa, diikutin aja. Kalau misalnya teman-teman bingung, ikutin aja dulu nggak apa-apa. Kemudian di sini ada berapa itu tanda ada 4 string, 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 string ya. Kemudian di sini baru kita ambil langsung aja kali, nggak apa-apa lah ya. Full name, dollar post, pokoknya semua dollar post kita taruh di sini ya teman-teman. Email. Oh sorry, kayaknya di tabel kita kurang gender ya teman-teman. Oh iya betul kurang gender. Ya mungkin nanti ini kita tambahin dulu deh gendernya ya teman-teman. Kita tambahin dulu. Ini bisa ke properties. Maksudnya ke properties. Ampun dah. Bahasa Inggrisku jelek sekali. Di sini kita bisa create new column ya. Sini kita bisa tambahin gender. Kemudian data type-nya varchar. Mungkin varchar cukup satu string aja ya. Kita akan simpen gendernya ini value-nya P sama L aja ya. Jadi simple. Jadi oke. Nanti akan terbuat di sini gender. Kemudian teman-teman save ya. Nanti akan keluar atau tabelnya. Kemudian persis ya. Itu cara gampangnya kita menggunakan Dbeaver ya teman-teman. Itu nggak pakai execute query sama sekali tuh. Itu cara gampangnya ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan query ya silakan teman-teman jalankan query-nya untuk menambahkan kolom gender ini ya. Oke, kita lanjut balik ke kode. Sekarang sudah ada gender ya. Berarti di sini kita tambahin gender. Oh ya tadi gendernya defaultnya ini nggak ya? Wah, dia nullable ya. Ini kita ganti deh jadi not null ya teman-teman. Jadi wajib diisi ya gender itu ya. Persis lagi, tinggal dicentang aja. Terus Ctrl S, kemudian di persis nanti akan berubah menjadi not null ya. Itu cara gampangnya lagi ya kalau teman-teman nggak mau nulis query-nya. Ini bisa di refresh, nanti gendernya ada di sini ya. Jadi gendernya menjadi not null dan dia wajib diisi. Ya, itu cara gampangnya kalau menggunakan Dbeaver ya teman-teman. Ya, kalau pakai PHP MyAdmin juga sejenis kayak gitulah. Oke, sekarang berarti ini tanda tanya nambah satu. Diikutin dulu, nggak apa-apa. Nanti dijelaskan ya teman-teman. Habis full name, email, ada phone number ya. Phone, di sini number phone ya nambahnya ya, bukan phone number ya. Nggak apa-apa deh, aku bolak-balik. Nanti bisa di rename sih kalau kolom aja mah. Kemudian gelar post lagi, yaitu foto profile. Foto profile. Ya benar kan ya namanya foto profile ya? Ya betul foto profile, betul betul betul. Oke, kemudian setelah foto profile ada gender. Tambahin dollar post gender ya. Oke, ini jadi panjang sekali ya teman-teman. Kita bisa sih dikebawahin sesuai parameternya ya, seperti ini. Wah, tapi masih tetap kepanjangan ya. Tapi nggak apa-apa. Memang ini kepanjangan karena aku zoom sih ininya. Tapi nggak apa-apa ya, biar kelihatan teman-teman. Kalau misalkan dirasa kepanjangan ya di enter aja sesuai parameternya ya. Setelah koma baru di enter. Oke, sekarang dijelasin dulu kodenya ya. Atau sebelum dijelasin, kita coba execute dulu deh. Jadi nanti kelihatan hasilnya ya teman-teman. Prepare-nya sudah dibuat, kita tinggal buat sini execute. Ya, jalankan fungsi execute. Oke, mudah-mudahan benar nih, karena aku lupa-lupa ingat juga sih. Kita coba dulu ya. Kalau misalkan error ya nanti kita benerin bareng-bareng lah. Akses browser, akses aplikasi maksudnya, akses browser lagi. Misalkan sini nama lengkapnya terus aktif.
jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelamin itu hanya dua ya teman-teman. Kalau lebih dari satu, itu wajib ditanyakan kejiwaannya ya. Oke, jenis kelamin laki-laki, dan ini nomor handphone. Sudah diisi ya, asal aja nggak apa-apa. Untuk email, karena itu opsional, ya sudah kita kosongin dulu. Kita klik simpan. Ternyata ada error. Call to undefined method MySQL underscore stmt bind params. Oke, kita coba balik ke codingan dulu. Di sini sih bilang metodenya nggak ada ya teman-teman. Kita coba kembali dulu. Oke, ini aku typo ya. Ini bisa jadi bind param. Kemudian kita coba execute lagi, refresh, bisa di continue aja. Oh, masih error lagi. The number of elements in the type definition string must match the number of bind variables. Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga udah 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini S-nya kurang satu, teman-teman. Jadi harus 5 juga ya. Oke. Semakin banyak error, semakin berkembangnya kita. Continue, resubmit. Wah, errornya sudah hilang. Kita coba ke database-nya, ke bagian data, refresh. Nah, datanya berhasil masuk ya, teman-teman. Dan gendernya juga sudah di format L ya, teman-teman. Oke, berarti untuk create sudah sukses ya, teman-teman. Sekarang mungkin kita sedikit tambahkan ya, supaya lebih jelas berhasil atau tidaknya. Mungkin di sini kita akan coba bikin, mungkin di sini kali ya. Di sini kita akan buat misalkan dolar sukses deh. Sukses insert sama dengan false deh ya. Kemudian sini kita buat di sini dolar sukses insert sama dengan true. Kalau misalkan dia berhasil ya, karena ini kan sudah dieksekut ya, sudah pasti berhasil di bawah sini. Oke, kemudian di sini kita bisa coba misalkan di bawah sini deh ya, di bawah tambah mahasiswa di sini, kita buatin aja PHP ya. PHP, kemudian ditutup. Kemudian kita tambahkan dua logiknya ya. Kalau misalkan ada request, ini bisa di copy paste aja. Berarti di sini kan bisa bikin trinary aja lah ya teman-teman. Sini kita echo, kemudian count dollar post and sama apa tadi satu lagi, dollar sukses insert sama dengan true ya. Ini dibacanya sama dengan true ya teman-teman. Jadi count dollar post lebih dari satu atau memang ini bukan sama dengan nol deh. Kemudian dollar sukses insert sama dengan true ya. Ini tanda tanya ya. Kemudian di sini kita buat berhasil menambah data mahasiswa. Kemudian di sini kosongan aja. Kalau misalkan dia tidak melakukan apapun ya. Kita kembali, kita coba tambah satu lagi mahasiswa, namanya si Lorem misalnya. Si Lorem ini laki-laki, katakanlah seperti itu nomor handphonenya, ya asal aja, nggak apa-apa. Oke, simpan. Nah, berhasil menambah data mahasiswa. Ini di sini ya, seharusnya nggak di sini ya. Tapi yang penting udah jelas ya teman-teman, bahwa datanya ada. Oke, kita coba balik ke database, refresh. Oke, si Lorem sudah masuk ya teman-teman. Tapi di indeks, ini masih daftar mahasiswa biasa ya teman-teman. Kita coba rapiin create-nya dulu deh. Tadi kan create-nya masih ngawur ya. Nah, ini masih di sini. Seharusnya ini nggak di sini ya teman-teman. Tetapi ada di bawah sini. Ya, ini tambahin aja di sini. Kita tambahin di sini BR. Nah, seharusnya sudah oke. Ya, kita coba lagi deh, tambah mahasiswa satu lagi deh. Misalkan Ipsum Dolor. Ya, ini perempuan nih. Kemudian 08, asal aja nomornya berapa. Simpan. Nah, berhasil menambah data mahasiswa ya. Gampang ya teman-teman. Insight sudah jadi, tinggal kita coba integrasikan indeksnya ke tabelnya ya teman-teman. Jadi datanya sudah masuk ke database, bisa ditampilkan juga di indeks ya teman-teman. Sekarang kita coba ke indeksnya. Ini sudah ada ya teman-teman, susunan data hard codenya ya. Ini masih ditulis manual. Kita coba di komen dulu ya, dibiarkan komen dulu. Kita coba cek indeksnya, refresh, jadi hilang ya. Kita akan coba mengambil data indeks ke database di video selanjutnya. Karena apa namanya voice cancellation-nya tinggal 7 menit lagi nih. Aku takut nanti waktunya nggak cukup untuk menjelasin semuanya. Jadi mungkin kita pindah ke next video ya teman-teman. Thank you.